只要我见效注入元气，在一定范围内，天堂国的16还用少宝剑脱身。这。好没有察觉有人靠近。这个独臂老者是谁？我曾经面对过很多恶，若你再执迷不悟，却是剧毒，所以又叫百醇鼻。这是土原草，对人无毒。什么妙药？一起，却可以炼制成一种妙针，是一种能百。Halo kalian semua, selamat datang di channel Donghua Master. Bagaimana kabar kalian semua? Mimin harap kalian semua baik-baik saja. Dan pada video kali ini kita akan melanjutkan alur cerita dari serial Donghua Tales of Herdinghans episode ke-35. Dan sebelum kita masuk ke cerita terbaru, mari kita sedikit mengingat cerita sebelumnya, yang dimana pada cerita sebelumnya Chinmu telah sampai di dekat dari wilayah kota Kekaisaran Nyanka, tetapi di sana Chinmu malah mendapatkan masalah yang terjadi di kota Kekaisaran Nyanka, yaitu sekarang adanya sekte zombie yang berniat untuk menggulirkan Kekaisaran Nyanka. Dan kemarin Chinmu berniat untuk melarikan diri, tetapi sayangnya pelarian Chinmu telah diketahui oleh salah satu penetua dari sekte zombie, dan penetua sekte zombie itu langsung mencoba untuk mengejar Chinmu. Dan kemarin pun terjadi pertarungan sengit di antara Chinmu melawan penetua sekte zombie tersebut, yang Chinmu juga harus berhati-hati melawannya karena si penetua sekte zombie itu memiliki racun yang jika terkena oleh tubuhnya Chinmu, maka tubuhnya Chinmu akan menjadi zombie seperti para pasukan dari sekte zombie ini. Dan itu merupakan inti cerita pada cerita sebelumnya. Kalau gitu pun sekarang langsung saja kita masuk ke bagian cerita terbaru. Cerita ini berlanjut dengan diperlihatkan Chinmu yang masih terjebak di dalam pengekangan dari penetua sekte zombie. 万无伤。 Tetapi penetua sekte zombie itu dibuat kaget dengan Chinmu yang masih selamat dari semua serangan ledakan yang sebelumnya telah ia kerahkan kepada Chinmu, yang dimana hal ini bisa terjadi karena pakaian Chinmu yang memiliki kemampuan pertahanan dari daya ledak yang sangat kuat. Tetapi penetua sekte zombie tidak mempermasalahkan Chinmu yang tidak bisa dihancurkan dengan teknik ledakannya, karena penetua sekte zombie masih memiliki cara lain untuk memanfaatkan Chinmu, yaitu menjadikan Chinmu sebagai pasukan zombinya. Dan di sana juga penetua sekte zombie melihat pedang yang digunakan oleh Chinmu, dan penetua sekte zombie mengetahui kalau pedang ini merupakan salah satu dari 16 pedang yang memiliki tingkatan tinggi di Kekaisaran Nyanka, membuat penetua sekte zombie menyadari kalau Chinmu kemungkinan besar merupakan anggota penjabat tinggi di Kekaisaran Nyanka. Dan di sini juga penetua sekte zombie ingin untuk menyimpan pedangnya Chinmu sebagai senjatanya. Tetapi di saat yang bersamaan juga Chinmu secara diam-diam menggunakan sarung pedangnya untuk memanggil pedang terbangnya, yang hal itu tidak diketahui oleh penetua sekte zombie, yang seketika pun memberikan serangan tiba-tiba dari pedang terbangnya Chinmu yang mengarah kepada sarung pedangnya Chinmu, yang dimana di saat pengarahan tersebut pedang terbangnya Chinmu mengenai sang penetua dari sekte zombie mengakibatkan lengannya mengalami luka. Dan setelahnya Chinmu langsung kabur dari sana. 我对着他不起。只要我见效注入元气，在一定范围内，天堂国这16。 Dan di tengah pelarian mereka, Chinmu juga menjelaskan bagaimana mekanisme dari pedang terbang, yang dimana walaupun Chinmu tidak menghubungkan vitalitas dengan pedang terbangnya waktu sebelumnya, tetapi karena Chinmu yang masih memiliki sarung pedang dari pedang terbangnya, membuat Chinmu bisa menarik kembali pedang terbangnya melalui vitalitas dari sarung pedangnya Chinmu. Artinya, selama Chinmu masih memiliki sarung pedangnya, Chinmu akan bisa menarik kembali pedang terbangnya. Tetapi setelah itu Chinmu mendapatkan pengejaran habis-habisan oleh para pasukan zombie yang dimiliki oleh penetua zombie sebelumnya untuk menangkap Chinmu. Chinmu yang mencoba untuk melarikan diri dan juga melakukan persembunyian. Chinmu bisa melihat para anggota dari sekte zombie yang merupakan murid dari penetua zombie sebelumnya telah melakukan pergerakan untuk mencari Chinmu. Dan di saat Chinmu yang sedang bersembunyi, adanya salah satu anggota dari sekte zombie yang melihat
ke arah Cimu dan Cimu pun dengan segera menghabisinya menggunakan pedang terbangnya. Dan setelahnya Cimu kembali bersembunyi dan di sana Cimu mendengar para anggota dari sekte zombie yang sedang mencari seseorang yang mereka sebut sebagai Tuan Muda. Dan di sini pun Cimu sadar kalau Tuan Muda yang dimaksud oleh mereka merupakan anak dari ketua sekte zombie. Dan Cimu juga sadar kalau kemungkinan besar orang yang sebelumnya ia habisi merupakan Tuan Muda yang dimaksud oleh para anggota sekte zombie ini. Cimu pun jadi memiliki ide untuk memanfaatkan situasi ini. Dan setelahnya kita pun diperlihatkan dengan penetua sekte zombie sebelumnya yang kita sebut saja sebagai Heiyin. Di sini ia melihat para anggota dari murid-muridnya telah dihabisi oleh seseorang. Sekaligus di sana penetua Heiyin melihat adanya Tuan Muda dari sekte mereka yang juga telah tewas tetapi seperti boneka. Dan di sini pun penetua Heiyin menyadari kalau Tuan Muda sekte mereka telah ditewaskan oleh Cimu menggunakan pedangnya. Tetapi penetua Heiyin bisa melihat adanya jejak dari teknik kuno yang dimiliki oleh sekte Tianmo, yaitu pengendalian boneka. Dan penetua Heiyin pun sadar bahwasanya Cimu telah memanfaatkan Tuan Muda mereka menjadi boneka untuk menghabisi para murid-murid lainnya. Dan di sini pun membuat penetua Heiyin menyadari kalau Cimu kemungkinan besar merupakan anggota dari sekte Tianmo. Dan di sini pun penetua Heiyin harus berhati-hati dengan kedatangan dari para anggota sekte zombie lainnya karena ditakutkan mereka telah dikendalikan oleh Cimu juga. Tak lama kemudian adanya para anggota dari murid-murid sekte zombie yang datang ke tempat penetua Heiyin, dan di sini penetua Heiyin langsung menghabisi mereka karena penetua Heiyin mengira bahwasanya mereka ini merupakan boneka yang dikendalikan oleh Cimu. Tetapi setelah menghabisinya, penetua Heiyin memeriksa mereka semua dan ternyata mereka semua bukanlah boneka yang dikendalikan Cimu, yang artinya di sini penetua Heiyin telah salah mengira dan telah tanpa sengaja menghabisi para anggota sektenya sendiri. Yang hal ini pun seketika membuat penetua Heiyin menjadi sangat panik karena jika tindakannya diketahui oleh ketua utama dari sekte zombie mereka, maka ketua utama mereka akan sangat marah kepada ketua Heiyin. Apalagi jika penetua Heiyin tidak bisa untuk menangkap Cimu. Tetapi penetua Heiyin memiliki rencananya sendiri untuk menangkap Cimu dan mengambil pedangnya Cimu, yang bahkan di sini penetua Heiyin berniat untuk mengkhianati sekte zombinya sendiri. Dengan menggunakan pedang terbangnya Cimu, ia akan mencoba untuk mengambil alih kepemimpinan dari sekte zombie dengan menghadapi ketuanya sendiri. Dan setelahnya pun penetua Heiyin mengeluarkan serangga peliharanya yang disebut sebagai serangga merah untuk mencari keberadaan Cimu. Dan di sana juga penetua Heiyin menemukan adanya bulu dari Huolinger, yang hal ini akan membantu penetua Heiyin untuk bisa menemukan keberadaan Cimu dengan aroma dari Huolinger. Setelahnya pun para serangga dari penetua Heiyin langsung pergi untuk mencari keberadaan Cimu. Berpindah tempat dengan Cimu yang telah kabur menjauh dari lokasi pertempuran melawan anggota sekte zombie sebelumnya sekarang telah melihat adanya matahari yang telah kembali terbit. Hal ini membuat Huolinger merasa cukup tenang, tetapi Cimu masih waspada dengan bahaya yang kemungkinan masih mengikuti mereka. Dan benar saja dari belakang mereka melihat adanya awan merah yang datang mendekati mereka. Dan di sana Cimu melihat bahwasanya awan merah itu membawa serangga mayat merah yang merupakan serangga yang dimiliki oleh sekte zombie. Cimu pun dengan segera melarikan diri dari kabut merah tersebut dan kejaran dari para serangga itu. Yang Cimu mengetahui kalau serangga merah mayat ini merupakan serangga yang sangat berbahaya, yang dimana mereka memakan daging, dan juga karena merupakan anggota dari sekte zombie, mereka memiliki kemampuan untuk menjadikan makhluk hidup yang mereka gigit menjadi anggota zombie mereka. Dan di sini Cimu harus berhati-hati dari serangan para serangga mayat merah ini. 我们都跑了这么远了，怎么还…… 红蝶母已锁定目标，必须除掉它。 Untuk penetua Heiyin, ia telah menyadari kalau para serangga merahnya telah menemukan keberadaan Cimu, yang hal ini membuat ia merasa senang. Tetapi di saat pelarian Cimu melihat adanya kereta kuda yang datang, dan di kereta kuda itu tampak adanya sebuah teknik seperti bola api, yang teknik bola api itu seketika langsung menghentikan para serangga mayat.
Dan juga di saat bersamaan, tiba-tiba saja di tempat dari penetua Heiyin adanya pamannya Cimu, yaitu Paman Ma, yang entah mengapa bisa berada di tempat dari penetua Heiyin. Yang di sana penetua Heiyin mencoba untuk menyerang Paman Ma, tetapi serangannya tidak mempan kepada Paman Ma. Hal ini membuat Paman Ma menjadi sangat panik dengan situasi dengan adanya orang baru yang tiba-tiba saja muncul di dekatnya. Kembali kepada Cimu, Cimu pun mendekati kereta kuda yang telah menolongnya, dan di sana pun Cimu bertemu dengan sosok perempuan yang bernama Ksatria Yu. Di sana Ksatria Yu bertanya mengenai situasinya Cimu. Cimu menjawab kalau ia sebelumnya berasal dari prefektur Dongqiang, tetapi di sana ia malah mendapatkan serangan dari para anggota sekte zombie, membuat Cimu harus melarikan diri dari serangan mereka. Di sana Ksatria Yu mengetahui hal tersebut juga, dan Ksatria Yu mengakui kalau semua ini merupakan tanggung jawab dirinya karena ia merupakan penjaga dari prefektur ini. Jadinya kekacauan ini merupakan tanggung jawab dari Ksatria Yu. Dan di sini juga Ksatria Yu juga telah mengirimkan para pasukannya untuk segera membereskan masalah di prefektur di Jiang tersebut. Dan setelahnya Ksatria Yu bertanya kemana Cimu akan pergi. Cimu menjawab kalau ia berniat untuk pergi ke ibu kota Kekaisaran Yanka. Ksatria Yu menyarankan kepada Cimu untuk pergi ke sana menggunakan kereta, dan jika setelah Cimu sampai di tempat tersebut, Ksatria Yu memberikan token kepada Cimu yang mengatakan kalau token itu akan bermanfaat bagi Cimu untuk bisa membantunya bertemu dengan kakak dari Ksatria Yu, yang nantinya kakak dari Ksatria Yu akan membantu Cimu untuk memandu di tempat tersebut. Dan setelahnya pun Cimu berpisah dengan Ksatria Yu. Di sini Cimu cukup kaget karena tak menyangka adanya anggota pejabat dari Kekaisaran Yanka yang cukup baik. Hal ini membuat pikiran Cimu sedikit berubah dengan sudut pandang dari Kekaisaran Yanka yang jahat. Berpindah ke tempat Paman Ma dan juga ketua Heiyin di sana. Paman Ma di sana telah menghabisi seluruh serangga mayat yang dimiliki oleh Heiyin. Sekaligus Paman Ma mengancam kepada Heiyin dengan teknik dari naga gunturnya. Tetapi di sini Paman Ma tidak menghabisi Heiyin, dengan Paman Ma memberikan kesempatan kepada Heiyin untuk merubah jalan hidupnya, dan setelah itu pun Paman Ma pergi dari sana. Tetapi di sini Heiyin tampaknya ia tidak akan berubah ke jalan yang baik karena Heiyin masih akan tetap untuk mengincar Cimu. Berpindah kepada Cimu yang masih melanjutkan perjalanannya. Di tengah perjalanan itu, Cimu ternyata masih dikejar oleh para serangga Heiyin yang tersisa, walaupun sekarang tidak banyak seperti sebelumnya. Dan di perjalanan itu juga, Cimu juga mencari beberapa tanaman obat beracun, yang di sana Cimu setelah mengumpulkan tanaman tersebut. Cimu membuat obat beracun yang akan diberikan kepada serangga mayatnya Heiyin, yang dimana racun tersebut akan bisa untuk meningkatkan racun yang dimiliki oleh serangga mayat. Hal ini membuat Huolinger merasa heran dan bingung rencana apa yang akan dibuat oleh Cimu. Tetapi Cimu tidak menjawabnya, dan setelahnya racun tersebut diberikan kepada salah satu dari serangga mayatnya Heiyin, dan serangga mayat itu tiba-tiba saja terbang ke arah berbeda seperti berlawanan. Tetapi sayangnya rencana yang lebih jelas mengenai apa yang akan dilakukan oleh Cimu masih belum diketahui. Dan setelahnya ceritanya bersambung, dan kita akan melanjutkan ceritanya lagi di minggu depan besok. Seperti biasa, Mimin mengingatkan kalau cerita ini merupakan cerita dongeng fiksi yang hanya bertujuan sebagai penghibur saja, yang berasal dari karangan novel, tidak ada hubungannya dengan dunia nyata ataupun menyinggung keimanan kita. Ambil yang baik-baiknya aja, yang buruk dan juga gak guna dibuang aja. Dan kalau gitu pun terima kasih buat kalian semua yang sudah menonton video ini sampai akhir. Jika kalian suka dengan video kali ini, bisa beri like serta subscribe, dan sampai jumpa di video selanjutnya. See ya! 需要我见效注入元气，在一定范围内，天堂国这16……还用少宝剑脱身。这